Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis Reviews episode ke-21. Kali ini gue akan membahas mengenai saham grup Astra, yakni Astra International dan Astra Agro Lestari. Apakah masih akan berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya? Yang pertama, gue mulai terlebih dahulu dari portofolio pribadi gue, yakni perkembangan investasi pribadi gue, yakni minggu lalu itu eh, portofolio gue berhasil naik 6,26%, portofolio saham gue naik 6,26%, dan ISG naik 4,06%. Ya masih unggul sekitar 2%-an. Kemudian untuk secara monthly-nya atau bulanannya, portofolio gue tumbuh 18,8%, dan ISG tumbuh 6,86%. Secara year to date, minus dari portofolio gue tinggal 18,31%, sedangkan ISG minus 21,46%, dan sejak portofolio ini ada, yakni sekitar tanggal 15 November 2019, itu portofolio gue minus 16%, 16,7%, dan ISG minus 19,26%. Nah, kalau kita lihat kepemilikan saham gue udah berubah ya dari minggu lalu dan minggu ini, di mana saham yang paling teratas sekarang adalah Malindo Feedmill atau MAIN, itu saham dari sektor poultry juga atau pakan ternak, di mana saham ini berhasil membukukan return 11,7%, di mana sebelumnya tidak termasuk di top 5. Memang udah ada sahamnya dari minggu lalu, cuman belum masuk di saham top 5. Kemudian saham Astra Agro Lestari, yakni Astra AALI, berhasil naik menjadi returnnya sejak memiliki itu adalah 18,34%. Dan selanjutnya itu Astra juga udah di bawah sekarang ininya, komposisinya. Sekarang Astra itu 26,8%, kalau secara return-nya naik juga dari sebelumnya 20,96%. Dan yang ketiga adalah Cepin agak turun ya minggu lalu ya, dari 30,07% jadi 29,5%. Dan BNI ini naiknya cukup signifikan. Tadinya sebelumnya minggu lalu tuh minus 0,16%, sekarang portofolio gue udah unggul untuk BNI, udah ada return sekitar 10,79%. Dan kalau kita lihat di top 5 ini udah nggak ada BRI ya, karena BRI udah berkurang weighted-nya di portofolio gue, jadi udah nggak termasuk di 5 besar lagi. Sahamnya masih ada, cuman belum gue jual, masih ada sekitar 8%-an kalau nggak salah di portofolio, tapi belum gue jual, udah berkurang porsinya dari sekitar 12,6%. Untuk komposisi sendiri gue saat ini kalau minggu lalu tuh sekitar 71%, 71-74% di saham, sekarang 96,6% di saham, 3,4%-nya di kas. Nah, kalau kita lihat di sini saham ALI dan Astra ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Astra sekitar naik 7%, ALI sekitar naik 7%-an juga. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara teknikalnya untuk kedua saham ini? Kita mulai terlebih dahulu dari Astra International. Nah, kalau kita lihat di saham Astra International ini nampaknya udah berada di titik 5.000 atau di harga 5.000 ini nampaknya sudah berpeluang untuk mengalami koreksi, karena kalau kita lihat resistennya sudah mentok di 5.000 untuk saat ini, dan stokastiknya juga sudah berada di atas, sudah di resistennya juga. Kalau kita lihat stokastiknya dia untuk saham Astra hampir sama, berarti ini ada kemungkinan untuk terjadinya koreksi sehat menurut gue pribadi, berpeluang untuk terjadi koreksi sehat, bisa ke area 4.500 sampai 4.300 menurut gue pribadi. Kemudian untuk ALI, nah ALI ini juga sama sebenarnya, sangat identik pergerakannya kalau kita lihat untuk saham ALI ini, di mana ALI juga sudah berada di atas untuk stokastiknya, atau sudah overbought kalau bisa dikatakan. Dan untuk saham AAL ini resistennya nampaknya di area 8.000 ya untuk Astra Agro Lestari. Dan menurut gue pribadi ini Astra berpeluang untuk Astra Agro Lestari atau ALI berpeluang untuk koreksi di area sekitar 7.600 sampai dengan di 6.800-an kalau menurut gue pribadi. Jadi untuk minggu ini kemungkinan besar Astra dan ALI bisa sih, karena sudah naik cukup signifikan semenjak 2 minggu terakhir. Dan bagaimana dengan ISG?
Kalau IHSG sendiri ini juga sama polanya, turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan sudah mencapai di angka 5.000. Memang ada gap di sini, di sekitaran 5.100 dan sekitaran di 5.500-an memang ada gap di sini. Cuman menurut gue pribadi, untuk minggu ini kemungkinan besar IHSG akan koreksi terlebih dahulu, karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan semenjak 2 minggu terakhir dan nampaknya penguatannya sudah mulai terbatas juga. Hal ini dilihat dari stokastiknya yang sudah di atas. Jadi untuk, gue pribadi, Astra dan ISG kemungkinan akan istirahat terlebih dahulu untuk, kembali melanjutkan penguatannya di minggu-minggu yang berikutnya. Kalau menurut gue seperti itu. Nah, kita lanjut ke portofolio, pribadi gue. Gimana ke depannya kalau misalnya si, saham-saham yang gue punya ini, turun gitu. Resiko dari saham yang sudah full investment sekitar 96,6% ini kemungkinan besar kalau IHSG mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka portofolio gue akan ke-drag lebih dalam lagi daripada IHSG. Itu udah hal yang lumrah karena saat ini, pergerakannya sudah sangat, melampaui IHSG atau sudah di atas IHSG, dan kalaupun nanti turun, ini kemungkinan besar akan turunnya lebih cepat daripada IHSG. Dan itu salah satu risiko dari komposisi saham yang sudah mencapai 96,6%. Itu it's okay, nggak masalah. Karena gue secara pribadi meskipun nanti minggu depan IHSG turun, tapi, gue melihatnya bahwa IHSG masih dalam fase uptrend-nya. Jadi, itulah, perkembangan investasi pribadi gue, prediksi saham Astra dan AALI seperti apa, kemudian IHSG seperti apa. Farhan pamit undur diri, jangan lupa untuk subscribe dan like, akun YouTube channel-nya Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke Twitter kita di Rakyat Kapitalis, Rakyat Kapitalis, bisa DM juga. Dan kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Untuk Rakyat Kapitalis Review khusus hanya hadir di YouTube channel Rakyat Kapitalis dan tidak ada di channel lainnya. Gua Farhan pamit undur diri dulu, kita akan berjumpa di episode yang akan datang. Bye-bye.